Buat kamu yang penasaran bagaimana progres investasi saham gue di aplikasi Ajaib selama 36 minggu ini, di video ini gue bakal ngebahas soal itu. Dan juga di sini gue akan mengevaluasi kembali saham yang gue beli. Ya, buat kamu yang penasaran bagaimana hasil evaluasi gue, dan juga ya bagaimana progres investasi gue, simak videonya setelah yang satu ini. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gue langsung aja ngebahas terhadap investasi gue minggu ini. Dan minggu ini gue masih profit ya guys, walaupun profitnya masih sedikit agak turun ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Dan gue sekarang mungkin lebih ngeliatin secara live-nya aja lah ya ke kalian gitu ya. Apalagi sekarang kan lagi jam bursa juga, jadi ya udah gitu sekalian aja. Gue akan share screen dulu di sini. Nah ini aplikasi Ajaib ya. Oke. Gue buka aplikasi Ajaib ini via website ya. Di sini gue melihat cari portofolio. Nah, di sini kalian bisa lihat 1,29%. Ini floating ya, ini masih naik terus ya, naik atau turun terus ya. Ini adalah beberapa saham bonus juga yang gue diamin aja gitu. Ini dapat dari refer code juga gitu. Sebagian mungkin kalian udah pernah gue ceritain, gue convert ke saham gue yang sekarang ini gitu. Dan ada beberapa saham yang di luar dari aplikasi ini gue juga punya juga di aplikasi lain juga. Oke, anyway ya, jadi saham Sido muncul ini gue bakal mau evaluasi kan hari ini ya. Nah dari segi evaluasi gue akan masuk ke Sido di sini watchlist gue. Nah di sini ada tulisan key statistik ya. Nah, key statistik di sini kalian bakal lihat nih, ada yang namanya ROA, ROE, gross profit margin, net operating margin, dan teman-temannya. Kita klik history. Nah, gue kalau review itu biasanya dari sini guys. Ya, jadi performance tuh dilihat dari sini. Per kuartal tuh seperti apa kinerjanya, ya. Dari return on equity. Return on equity, gue jelasin dulu ya. Equity itu kan basically adalah jatuhnya kayak kalau misalkan lo punya aset dikurangi sama kewajiban-kewajiban lo. Jadi kayak misalkan gue punya aset apa aja nih, kan aset tuh ada fixed aset, ada current aset. Salah satunya tuh kayak lo punya cash, itu kan juga termasuk aset ya. Nah kira-kira ya semua aset yang lo punya ini kalau dikurangin sama utang-utang yang ada atau kewajiban yang ada itu gimana gitu? Apakah profit atau enggak? Ya. Nah itu kalau misalkan hasilnya positif bagus. Nah, kalau di sini ini kan return on equity. Jadi yang dihasilin dari equity-nya tersebut. Nah, semakin dia gede, semakin bagus. Nah, dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu ada peningkatan. Jadi intinya ya memang masih bagus. Jadi perusahaan ini masih kuat kalaupun seandainya dia bermasalah atau apa asetnya dia jauh lebih mengungguli daripada equity-nya dia juga gitu. Dan ketika dibandingkan dengan penghasilannya dia atau net income-nya dia dan ternyata ini masih positif dan positifnya itu naik otomatis bagus gitu. Jadi kalau dari ROE udah oke. Lalu gue lihat dari return on asset ya. Return on asset tuh kayak gini loh. Lu punya aset nih ya sekarang. Ya, entah aset itu berbentuk cash, ada yang berbentuk dengan barang ya, fixed asset ya. Nah, itu lu coba dengan aset dan yang ada kira-kira penghasilan lu sekarang dibanding dengan aset itu positif apa enggak sih? Nah, ternyata di sini hasilnya adalah positif dan bahkan meningkat ya dari kuartal 2 ke kuartal 3. Jadi otomatis di sini adalah sesuatu hal yang baik guys ya. Jadi sudah ada peningkatan gitu. Artinya kan berarti kalau udah ada peningkatan, lo lebih efisien gitu loh
Jadi dengan aset yang lo punya sekarang, lo bisa menghasilkan return yang sekian gitu. Kayak gitu sih. Jadi udah ada peningkatan. Lalu di sini gue biasa lihat juga dari biasanya apa ya? Di sini gue ngelihat daripada price to earning juga kadang-kadang gue lihat ya. Jadi kalau price to earning semakin kecil, dia semakin bagus. Nah ini berarti turun dia bagus gitu ya. Terus EPS ya. EPS dia semakin gede, semakin bagus. Dari kuartal 2 ke kuartal 3 dia udah ada peningkatan. Jadi itu suatu hal yang baik. Nah, ini nih solvency nih yang biasa gue lihat nih ya. Solvency ini jadi kalau debt to equity ratio itu gampangnya adalah utang-utang yang ada gitu loh. Semakin gede utangnya, berarti kan semakin perusahaan ini punya PR untuk membenahi semuanya gitu ya. Nah, di sini kuartal 2, kuartal 3 ternyata ada peningkatan di utangnya, guys. Jadi sebenarnya company Sido Muncul ini sebenarnya dia mungkin mengambil instrumen utang dia lebih banyak ketimbang di kuartal 2 gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat utang ini baik atau buruk, kita harus lihat daripada current ratio. Current ratio itu adalah harta lancar, ya. Harta lancarnya itu gimana gitu dibanding dengan utangnya. Kalau misalkan harta lancarnya ternyata dia lebih mengungguli, nggak masalah. Di sini hasilnya adalah 364,05%. Artinya, ya ini bagus banget gitu. Yang jelek ini ketika dia di bawah daripada 100%. Artinya ya harta lancarnya itu tidak sebesar yang seharusnya gitu. Jadi, dan bahkan kalau misalkan kalian mau ngutang atau apa, current ratio itu tuh bakal dilihat banget loh sama bank dan ya institusi yang mengutangin lah gitu. Nah, kalau misalkan semakin gede kan rasionya berarti bagus, harta lancarnya tuh gede ya. Tapi kalau misalkan dia current rasionya kecil, maka bakal banyak pertanyaan dari si perbankan ini. Kalau kita lihat ya, current rasionya dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu mengalami penurunan. Gitu. Mungkin karena mereka mengambil instrumen utang ya. Tapi at the end of the day masih tinggi, di atas dari 100%. Jadi menurut gua masih oke-oke aja. Gitu. Dan terbukti hasilnya juga net profit marginnya juga meningkat gitu loh ya. Dari profitnya juga meningkat gitu atau hasilnya meningkat. Seperti itu guys. Jadi nah di saat seperti ini gue memutuskan untuk top up lagi investasi gue. Ya, caranya gimana? Gue portofolio masuk, Sido Muncul, oke. Oke, saham Sido Muncul dulu kayak tadi, sorry. Terus gue klik di sini gue klik, sorry gue pindahin dulu, gue klik beli, ya, gue mau beli 1 lot, ya, gue mau beli 1 lot, terus gue tinggal klik beli aja di sini, udah deh, nah selesai. Oke, nanti kalian bisa cek order kalian match atau open. Kalau open berarti masih belum ada yang menjual saham mereka di harga yang kita mau gitu. Ya kan kalau saham itu kan jual beli guys. Kalau misalkan ada orang yang mau menjual di harga yang kita udah tentuin, terus kita mau beli jadi. Tapi kalau nggak ada ya udah berarti tunggu dulu gitu. Seperti itu. Ya jadi intinya gue tetap masih konsisten dalam berinvestasi. Nah, pesan gue di sini adalah lakukan evaluasi terhadap saham yang kalian punya sekarang. Ini contohnya adalah Sido Muncul. Tapi kalau misalkan kalian dengan saham lain, silakan ya aplikasikan aja ke saham lain. Gimana nih per kuartal, apakah ada perkembangan atau enggak? Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kalian juga. Buat sobat investor semua yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam soal investasi, kalian bisa cek di playlist dana pensiun gue dari awal sampai akhir juga. Nanti bakal ada edukasi-edukasi soal saham juga. Dan buat kalian setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di saham atau di reksadana di aplikasi Ajaib, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini, ya. Nanti kalian bisa dapat bonus saham. Lumayan kan buat nambah investasi kalian. Atau bisa juga reksadana, seperti itu. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain dan ingat untuk aktifkan bel notifikasi setelah kalian mengklik subscribe supaya terupdate apabila ada video terbaru. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.